wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini aku akan ngejelasin tentang materi ma'rifatullah. Materi ma'rifatullah ini terbagi menjadi beberapa bagian. Di sini aku akan menjelaskan tentang bagian yang pertama, yaitu ahmiyatu ma'rifatullah atau urgensi mengenal Allah. Ma'rifatullah berasal dari kata arfa atau mengenal. Ma'rifatullah juga berarti mengenal Allah melalui sifat, namanya, perbuatannya, bukan zatnya. Menurut Ibnu Al-Qayyim, ma'rifatullah adalah ilmu yang mendorong manusia untuk melaksanakan kewajibannya sebagai hamba. Orang yang mempelajari ma'rifatullah akan menjadi insan yang beriman dan bertakwa bila Allah memberikan hidayah kepadanya. Sebagai balasan atas keimanan dan ketakwaan mereka, Allah menjanjikan kebaikan-kebaikan bagi mereka, di antaranya sama Al-Khalifah, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada mereka menjadi penguasa di bumi. Yang kedua, Tamikinuddin, yang diteguhkannya agama Islam di bumi ini. Yang selanjutnya Al-Amin, bahwa Allah akan mengkondisikan orang-orang yang beriman dengan rasa yang tenang, tentram, dan nyaman sebelum mereka ditimpa dengan kesusahan. Selanjutnya Al-Barakat, keberkahan yang melimpah. Al-Hayatun Taibiyah, kehidupan yang baik. Yang terakhir adalah pastinya Al-Jannah, yaitu surga. Apakah teman-teman tahu bahwa ada beberapa jalan menjadi penghalang ma'rifatullah? Seperti yang pertama, Al-Kubru, kesombongan. Yang kedua, Az-Zalmu, yaitu zalim. Yang ketiga, Al-Kazibu, dusta. Yang keempat, Al-Fusuku, fisik. Yang kelima, Al-Kufru, ingkar. Dan yang terakhir, Al-Fasadu, yaitu fasad. Masih banyak lagi seperti ragu-ragu, banyak berbuat durhaka, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah materi tentang ahmiyatu ma'rifatullah. Nah, tadi di materi ahmiyatu ma'rifatullah itu ada penghalang mengenal Allah. Nah, sangat berhubungan dengan materi selanjutnya, yaitu tarbiyah ma'rifatullah, yaitu penghalang mengenal Allah. Nah, ada beberapa sifat yang menghambat pengenalan terhadap Allah. Secara garis besar, terdapat dua hal yang menghalangi manusia dalam mengenal Allah. Pertama, maraduh syahwat, yang berkaitan dengan penyakit hati berupa nafsu, kesenangan, serta perilaku yang tidak terpuji. Yang kedua, maraduh syuhbat, berbagai hal yang menimbulkan keraguan, lebih banyak berkaitan dengan masalah akal dan logika. Sekarang kita akan membahas tentang sifat yang berasal dari penyakit syahwat. Yang pertama, al-fisiku, kefisikan. Yang kedua, al-kibru, kesombongan. Yang ketiga, az-zulmu, kezoliman. Mengenai sifat yang ketiga ini, sifat zulim, Allah Ta'ala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 22 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih summa aradda anha inna minal mujrimina muntaqimun. Yang artinya, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Quran Surat As-Sajdah ayat 22. Yang keempat, al-kidzibu, kedustaan. Kelima, banyak melakukan perbuatan maksiat. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 14 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Yang artinya, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 14. Selanjutnya, sifat yang berasal dari penyakit subhat. Yang pertama, al-zalu atau kejahilan atau kebodohan. Yang kedua, al-iltiyab atau keragu-raguan. Yang ketiga, al-inhiraf atau penyimpangan. Keempat, al-ghaflah, kelalaian. Keempat sifat tadi yang berasal dari penyakit subhat akan mengakibatkan kesesatan. Maka cara mengobatinya penyakit subhat adalah dengan memperbanyak ilmu, khususnya ilmu agama. Nah, sekarang kita akan membahas tentang tauhidullah, yaitu mengesahkan Allah. Makna tauhid adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya sesembahan yang benar dengan segala kekhususannya. Nah, ada rububiyatullah,
adalah mentauhidkan Allah dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nas yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, yang artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Dalam Rububiyatullah ada halikon, keesaan Allah sebagai pencipta. Terus juga ada razikon, keesaan Allah sebagai pemberi rezeki. Ada juga malikan, keesaan Allah sebagai pemilik alam semesta. Mulikiyatullah, berpegang tauhid mulkiyah adalah berasal dari kata malika yamliku, artinya memiliki, berkuasa penuh atas yang dimiliki. Sedangkan maknanya adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya pelindungan atau pemimpin, satu-satunya pembuatan hukum dan pemerintahan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nas ayat 2, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Malikin nas, artinya raja manusia. Dalam mulkiyatullah ada walian atau pelindungan dan pemimpin. Ada juga hakiman atau pembuat hukum. Ada juga amiran pemerintah. Nah, selanjutnya goyotan yang dituju dalam melaksanakan kewajiban untuk mengesahkan Allah sebagai bentuk dari keyakinan seorang hamba terhadap Rabb-nya, maka tentunya seorang hamba akan mengetahui Allah sebagai satu-satunya yang dituju, yang diibadahi dan yang disembah. Allah berfirman dalam surat An-Nas ayat 3, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ilahin nas, yang artinya sembahan manusia. Yang selanjutnya ada ilahan ma'buza, Tuhan yang disembah. Ini menjadikan indikasi bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya yang wajib disembah dan diibadahi. Nah, teman-teman, mungkin itu aja materi yang bisa saya sampaikan mengenai beberapa bagian dari ma'rifatullah tadi. Yang pertama ahmiyatu ma'rifatullah, yang kedua tarbiyah ma'rifatullah, yang terakhir adalah tauhidullah. Nah, mungkin itu saja. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian penjelasan materi ma'rifatullah dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.